Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk dan fungsi pada bagian hewan dan tumbuhan. Apakah kalian tahu bentuk-bentuk hewan itu apa saja? Ya, benar, bentuk hewan itu ada dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Nah, apakah kalian tahu hewan vertebrata itu apa? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian, yang kedua, apakah kalian tahu hewan avertebrata itu apa? Hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berikutnya adalah jenis hewan vertebrata, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, di sekitar kalian, hewan apa sajakah yang mempunyai tulang belakang? Iya, betul. Hewan yang mempunyai tulang belakang ada ikan, katak, kadal, burung, kucing, dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu mamalia itu dibagi menjadi berapa? Iya, benar. Mamalia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hewan herbivora. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuhan saja. Contoh hewannya apa saja, anak-anak? Ya, benar. Salah satu contohnya adalah sapi. Yang kedua, ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Contoh hewannya apa, anak-anak? Iya, benar sekali. Contohnya harimau. Dan yang ketiga, ada hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan. Salah satu contoh hewannya adalah ayam ya, anak-anak. Apakah kalian tahu bagian tubuh hewan itu terdiri dari apa saja? Yuk, mari kita simak gambarnya. Yang pertama ada ikan atau Pisces. Terdiri dari kepala, mata, insang, badan, sirip, dan ekor. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Insang terletak di bawah penutup insang atau bisa disebut operkulum. Selanjutnya sirip. Sirip berfungsi untuk berenang dan ekor berfungsi untuk membantu pergerakan ikan ketika di dalam air. Umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian tubuh ikan yang ramping untuk memudahkan bergerak ketika di dalam air. Tubuh ikan biasanya ditutupi oleh sisik. Yang kedua yaitu bagian-bagian tubuh pada katak atau hewan amfibi. Terdiri dari mata, kepala, perut, kaki depan, kaki belakang. Kemudian pada jari katak juga terdapat selaput jari. Dan kaki belakang katak itu lebih panjang daripada kaki depannya. Karena kaki belakang digunakan untuk ketika katak melompat. Katak itu hidupnya di 2 alam. Ketika berudu, hidupnya di air dan bernapas menggunakan insang. Ketika dewasa, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu, kulit katak berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam katak bernafas. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh pada burung atau aves, yaitu terdiri dari kepala, paruh, badan, sayap, kaki, dan ekor. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu burung ini berguna untuk menjaga suhu tubuh burung dan membantu burung ketika terbang.
Kemudian, sayap burung selain digunakan untuk terbang, juga digunakan untuk keseimbangan burung. Bentuk pada paruh burung berbeda-beda. Bentuk paruh yang berbeda itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Begitu juga dengan kakinya. Jadi, bentuk kaki setiap burung itu berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang menjadi makanannya. Pada kaki aves itu terlihat ada yang berselaput, contohnya seperti bebek. Jadi, bentuk kaki ini juga disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya ya. Kalian bisa perhatikan pada kaki bebek yang berselaput. Kenapa kaki bebek berselaput? Itu karena untuk memudahkan bebek berjalan ketika di air. Gambar selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh pada mamalia. Contohnya kucing. Terdiri dari kepala, mata, kumis, telinga, badan, kaki, dan ekor. Kucing juga mempunyai tubuh tambahan yaitu adanya kumis. Kumis adalah salah satu bagian tubuh kucing yang paling penting karena terhubung langsung ke banyak saraf. Adapun fungsi kumis kucing yaitu sebagai alat komunikasi sesama kucing. Yang kedua, sebagai alat pendeteksi perubahan udara dan mendeteksi arah gerak mangsanya. Gambar selanjutnya yaitu bagian tubuh pada hewan reptil. Contoh hewannya yaitu kadal. Terdiri dari kepala, mata, perut, kaki, dan ekor. Reptil merupakan hewan bertulang belakang yang mempunyai sisik dan juga bernapas menggunakan paru-paru. Kadal memiliki tubuh yang panjang dan juga ramping. Kadal juga memiliki leher yang panjang dan badannya terdapat 4 kaki dengan 5 jari pada tiap-tiap kakinya. Ekor kadal yang panjang membantu dalam pergerakannya. Beberapa jenis kadal akan memutuskan ekornya ketika dalam keadaan berbahaya. Ekornya yang putus akan bergerak-gerak dan menarik perhatian mangsa, sehingga kadal dapat melarikan diri dari musuhnya. Selain hewan vertebrata, ada juga hewan avertebrata. Mari kita bahas apa itu hewan avertebrata. Hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya anak-anak. Apakah kalian tahu hewan yang termasuk avertebrata itu apa saja? Contoh hewan avertebrata di sini ada belalang. Belalang memiliki kepala, perut, dan juga kaki. Belalang memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain, yaitu antena. Antena berfungsi sebagai alat peraba, perasa, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Belalang memiliki 6 kaki. Pada kaki belakangnya itu lebih panjang, digunakan untuk ketika melompat. Contoh hewan avertebrata selanjutnya yaitu siput. Siput terdiri dari cangkang, sepasang tentakel, dan juga lendir. Cangkang berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalamnya siput. Kemudian sepasang tentakel berfungsi untuk melihat dan juga membau. Lendir berfungsi untuk menjaga kelembapan tubuh. Kemudian, alat gerak pada siput yaitu berupa otot perut. Selanjutnya, menjelaskan bagian-bagian pada tumbuhan. Apakah kalian tahu bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Ya, benar anak-anak, tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan juga bunga. Lalu, apakah kalian mengetahui fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut? Yang pertama, fungsinya akar yaitu untuk menyerap air dan juga unsur hara. Yang kedua,
fungsinya batang yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian yang ketiga, fungsinya daun yaitu sebagai tempat berfotosintesis. Yang keempat, fungsi buah yaitu sebagai penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir, fungsi dari bunga yaitu sebagai tempat berkembang biak pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam akar ya anak-anak. Apakah ada yang tahu akar dibedakan menjadi berapa? Iya, benar sekali. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Ada yang tahu tidak ciri-ciri akar serabut itu seperti apa? Iya, benar sekali. Salah satu ciri akar serabut yaitu ukuran akarnya yang kecil. Kemudian, akarnya tidak kuat dan akarnya bercabang-cabang ya anak-anak. Contohnya seperti pada tanaman padi. Selain akar serabut, ada juga akar tunggang. Ada yang tahu tidak akar tunggang itu seperti apa? Iya anak-anak, benar sekali. Akar tunggang itu ukuran akarnya lebih besar dan juga kuat. Contohnya seperti akar pada pohon mangga dan juga pohon jeruk. Berikutnya yaitu macam-macam daun. Menurut kalian macam-macam daun itu dibedakan menjadi berapa? Berapa anak-anak? Betul sekali, macam-macam daun itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, melengkung. Yang kedua, sejajar. Dan yang ketiga, menjari. Dan yang terakhir, yaitu menyirip. Contohnya apa saja anak-anak? Iya, benar sekali. Contohnya daun menyirip yaitu seperti daun jambu. Contohnya daun sejajar yaitu seperti daun tebu. Kemudian contoh dari daun menjari yaitu seperti daun ketela pohon atau singkong. Dan contoh dari daun melengkung yaitu seperti daun sirih-sirihan.